Bab 67. Istri untuk sang mafia. Arumi benar-benar melarang suaminya keluar rumah lagi malam ini. Rencananya Max akan mengendap keluar malam hari untuk ikut takbiran di surau. Dia tertarik dengan tradisi menyambut hari kemenangan di mana para warga desa menabuh beduk dan juga keliling kampung dengan arak-arakan. Akan tetapi, keinginan Arumi adalah perintah baginya. Semalaman, dataran bumi yang kering selama bulan Ramadan telah diguyur hujan dengan intensitas sedang serta kecepatan angin yang lumayan kencang. Dedaunan kering yang masih menempel pada ranting, telah tersapu dan terhempas hingga ke jalan. Menyisakan dingin yang menggelitik hingga menembus tulang rusuk. Sementara fajar masih bergelung di balik awan kelabu. Sang mentari seakan bermalas-malasan untuk menampakkan pesonanya. Seperti dua sosok manusia yang saling bertiga-lukan di balik selimut tebal. Mereka enggan terpisah, karena hawa dingin yang menyusup. Ya, pada akhirnya Max memilih untuk main satu kemati kebersamaannya dengan sang istri, dan melupakan keinginannya untuk bergadang malam tadi. Sesekali, raga yang berada di dalam dekapan lengan kekar itu menggeliat. Membuat sang pemilik D4 dabidang dengan sedikit B, lu itu merenggangkan P3 lukannya. Bukan apa, Max waspada agar spare partnya tidak tersenggol. Sebuah lenguhan lirih terdengar, mengalun dari bisbir merah delima Arumi. Diam dong, Rum. Atau kamu akan menyenggolnya, bisik Max. Arumi mau peace. Lepas dulu, rengek Arumi, yang mana posisinya tengah di P3 look dari oleh pria kekar itu. Sehingga bempernya yang lumayan gede, hampir saja menyenggol spare part Max yang masih dalam masa penyembuhan itu. Lepas Mas, sudah tidak mau peace. Kalau mengompol bagaimana? Rengeknya lagi, berharap segera lepas dari jeratan yang akan membuatnya kembali merinding disko. Walau berat hati, Max pun melepaskan juga guling hidupnya itu. Dengan mata yang setengah terpejam, pria itu mengawasi setiap pergerakan dari istrinya. Melepasmu sebentar saja seakan begitu berat untukku. Aku belum pernah memiliki perasaan yang sedalam dan sekuat ini pada seorang wanita. Bahkan, terhadap manusia sekalipun. Nyatanya, kau telah membuat hidupku lebih berwarna dan bernyawa. Kau telah mengembalikan sisi manusiaku yang selama ini hampir sempurna menjadi iblis. Kau begitu sempurna Rum. Entah sampai kapan aku akan terus memujamu. Bersamamu selamanya, itulah yang kuinginkan saat ini. Nampaknya aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu, batin Max seorang diri sambil duduk di pinggiran tempat tidur. Kepalanya menoleh untuk melihat jam yang menempel di dinding. Pukul 3 dini hari. Tapi suara takbir masih menggema. Luar biasanya umat Islam ini ya, gumam Max dengan senyum di wajahnya. Perlahan bibirnya ikut bergerak melafazkan takbir. Pria berwajah tegas ini mengulum senyum pada saat mengingat isi hatinya yang begitu puitis. Sampai kapan ia hanya bisa bicara dalam hati saja, tanpa mengungkapkannya. Yah, dirinya terlalu pengecut untuk menunjukkan tingkat kebucinannya pada sang istri. Lagi pula, sejak kapan mafia kejam sepertinya bisa takluk dan selemah ini hanya karena satu wanita. Sampai sekian menit, Max tak nampak melihat sang istri keluar dari kamar mandi. Pria itu memutuskan untuk menghampiri istrinya. Tok tok tok. Max mengetuk pintu toilet berkali-kali. Tetapi, belum ada juga sahutan dari Arumi, istrinya. Klek klek.
Kenop pintu pun ia putar, yang ternyata dikunci dari dalam. Membuatnya gemas ingin sekali menendang pintu itu. Aku akan membuang kuncinya, apa-apaan dia. Masa kamar mandi dikunci segala. Geram Max yang kesal karena Arumi tak juga membuka pintunya. "Rom, kamu sedang apa sih? Kenapa lama sekali?" teriaknya sekali lagi. "Ku hitung sampai 5, atau ku dobrak pintunya," ancam Max tak sabaran. 1, 2, ceklek. "Kenapa? Mas juga kebelet ya?" tanya Arumi dengan wajah polosnya yang lembab karena abis mandi. "Jadi, kamu sedang mandi? Kenapa tidak menyahut ketika ku panggil?" protes Max gemas, seraya mengacak rambut di ujung kepala istrinya itu. Ia benar-benar tidak bisa marah sungguhan pada saat melihat wajah polos tanpa make up ini. "Ih, Arum kan sudah wudu, Mas. Lagi pula Arum tidak mendengar kalau tadi dipanggil." Arumi merajuk dengan bibir yang mengerucut. "Ngeles aja, padahal kamu sengaja kan? Seneng bikin aku spot jantung," sergah Max, tak terima begitu saja dengan alasan istrinya. "SSSTT." Arumi menempelkan telunjuknya ke bibir Max. Bermaksud membungkam mulut pria yang semakin hari semakin bawel saja. "Kamu yang aneh, setiap aku ke kamar mandi selalu dibikin rusuh. Padahal, ini di dalam rumah. Memangnya apa yang akan terjadi?" omel Arumi, tak terima dengan kewaspadaan yang terlalu berlebihan menurutnya. "Aku tidak akan begini, kalau kamu mengajakku tadi." Max malah jadi merajuk seraya menarik raga Arumi agar mendekat padanya. "Ish, Mas. Arum udah mandi ya?" Arumi memukul pelan lengan kekar yang membelit tubuhnya itu. Menjauhkan wajahnya dari D4 bidang yang hangat dan sangat pelukabel. Meskipun belum mandi, Max tetap wangi. Arumi hanya berpura-pura saja meronta, seakan menolak. Padahal hatinya selalu saja jedak-jeduk bagai filter yang lagi viral. "Aku suka mencium aroma teh, buhmu, apalagi kalau sudah wangi seperti ini." Max terus menciumi aroma harum yang menguar dari teh, buh istrinya itu, mulai dari rambut, belakang telinga hingga ceruk leher. Membuat sang empunya menggeliat. Mas. Arumi mau sholat tahajud. Setelah itu menghangatkan menu lebaran. Kamu mandi sana. Arumi berusaha menahan gerakan bibir Max yang ingin mengeksplore lehernya. Bisa-bisa dia mandi hadas lagi karena terpancing syahwatnya. Enak saja mau pergi dariku. Aku sudah menangkapmu, maka tidak akan aku lepaskan begitu saja. Max bersikeras seraya mendekap semakin kencang. Satu-satunya jalan, Arumi mengeluarkan jurus ratu kepitingnya. Kit. Iya. Ampun. Max langsung masuk kamar mandi sambil misuh-misuh. Sambil menunggu Max selesai mandi, Arumi memutuskan untuk menghangatkan gulai ayam kampung. Kemudian memotong-motong buras. Bibirnya terus mengulas senyum. Cuaca di luar masih gerimis dan mendung. Tiba-tiba, suara bariton itu muncul di belakangnya. Max yang telah rapi sehabis mandi, hanya mengenakan kain sarung. Bisa kalian bayangkan, bagaimana otot pada setiap bagian buhnya itu nampak mencuat keluar. Allahu Akbar. Mas Pernoih. Setelah memekik, Arumi langsung membekap mulutnya. Lalu ia mendelik, ketika sosok pria yang hampir sempurna itu tengah menertawakannya. "Apa sih? Kan pakai sarung. Kemarin-kemarin juga udah lihat." Max yang tahu-tahu sudah berada di samping Arumi, mencolek gemas dagu lancip milik istrinya itu. "Ya Allah, Mas.
Kamu bukannya sudah wudhu? Kenapa colek-colek Arumi segala? Arumi gemas sekali. Sampai kedua mata indahnya itu mendelik dengan begitu menggemaskan. Kebiasaan. Max mengusap wajah Arumi dengan telapak tangan besarnya. Sama suami, beraninya mendelik gitu. Kali ini, Max menarik batang hidung istrinya. Au, S4 Kid. Arumi spontan memukul lengan Max agar pria itu melepaskan hidungnya. Mana ada sih, aku nyakitin kamu. Justru aku tidak akan segan untuk membunuh dan menghabisi siapapun yang berniat menyakiti kamu. Meski hanya seujung kuku sekalipun, ucap Max dengan tatapan penuh arti. Kamu tidak boleh mengotori tanganmu ini lagi dengan D4 rah manusia. Atau, Arum tidak akan pernah mau lagi disentuh olehmu, Mas. Arumi mengecam Max dengan mata berkaca-kaca. Iya, aku janji. Tapi, aku tidak akan bisa melihat kamu disakiti, Rum. Max menatap istrinya dalam dengan kedua tangan yang membingkai wajah Arumi. Ambil wudhu lagi, yuk. Kita sholat berjamaah, ajak Arumi, menepis haru yang sempat menerpa hatinya. Rum, apa aku bisa meminta pada Allah, agar keberadaan kita tetap disembunyikan? Walaupun, aku merasa bersalah pada anggotaku yang lainnya. Apakah aku terdengar sebagai pemimpin yang egois? Max tiba-tiba merasakan tekanan tak biasa pada D4-nya. Sesak. Bab 68. Arumi berhasil menenangkan Max dengan kata-katanya yang meneduhkan seperti biasa. Kemudian mengajak suaminya itu sholat tahajud dan berdoa. Zikir serta takbir memenuhi kamar di rumah sederhana itu. Max dengan khusyuk mendengarkan istrinya mengaji, seraya menunggu waktu subuh. Otaknya yang cukup jenius cepat menangkap apa yang didengar telinganya itu. Max memang cepat tangkap dari apa yang ia pelajari. Bahkan gerakan sholat serta bacaan telah ia hafal dengan sempurna. Setelah subuh, sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Id, Arumi menyiapkan sarapan dahulu untuk suaminya. Walaupun sempat menolak, akhirnya Max makan juga setelah mengetahui betapa lezat masakan istrinya itu. Jadi ini, yang kemarin kamu rebus lama sekali. Apa namanya? Tanya Max penasaran sambil mengunyah gulai ayam kampung yang empuk. Namanya buras, Mas. Arumi mendapatkan resepnya dari almarhumah ibu, jawab Arumi. Max mengangguk kemudian dia teringat akan doa setelah sholat yang selalu dilakukan oleh istrinya itu. Ran, kenapa kalau setiap habis sholat, kamu selalu menyebut nama kedua orang tuamu? Max bertanya dengan mimik wajah sangat serius. Karena selama ini dirinya sama sekali belum pernah berdoa untuk orang tuanya. Itu namanya istighfar dan tahlil, Mas. Doa kepada ahli kubur. Teruntuk keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dulu. Untuk apa? Maksudku, kenapa kita harus mendoakan mereka yang telah mati? Meninggal, Mas. Mati itu bahasa yang terlalu kasar untuk manusia. Mati hanya diperuntukkan pada hewan dan tumbuhan. Arumi nampaknya mulai menyiapkan kesabaran, karena Max pasti akan terus bertanya. Kenapa begitu? Benar kan? Max semakin penasaran. Karena hewan dan manusia akan kembali pada tanah dan menyatu dengannya. Sedangkan manusia hanya meninggalkan dunia, dalam artian jasad dipendam tanah akan tetapi ruhnya di alam barzah. Sejatinya, kita akan kembali pada Allah. Karena itu di sebuah meninggal atau berpulang ke rahmatullah, jelas Arumi, yang lantas diangguki oleh Max. Entah, pria itu sebenarnya paham atau tidak. Karena setelahnya, Max kembali menatap istrinya dengan lekat.
Dia teringat sesuatu. Apa itu alam barzah? Alam kematian, Mas. Alam di mana ruh manusia dikumpulkan. Alam di mana tempat kita menanti dibangkitkan kembali nanti setelah kiamat. Arumi kali ini meletakkan alat makannya. Kenapa banyak sekali yang membingungkan? Jadi, meninggal itu bukan akhir dari segalanya. Dalam artian kehidupan manusia itu sendiri. Cecar Max lagi, dengan kedua alis yang saling bertautan. Max sedikit percaya dengan gaib karena dirinya pernah mengalami hal tersebut ketika diambang kematian beberapa waktu lalu. Max yakin, jika sosok yang hampir membawanya itu adalah makhluk gaib yang disebut malaikat. Memang, Mas. Karena ilmu Islam itu harus dipelajari pelan-pelan. Mas, tidak bisa terburu-buru. Mas, juga butuh guru dan majelis taklim untuk memperkaya pengetahuan kamu. Intinya, perjalanan kita sebagai manusia itu masih panjang. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya, yang mana bukan tujuan terakhir dari perjalanan kita. Kehidupan di dunia hanyalah sesaat. Kita layaknya sedang singgah untuk mengumpulkan bekal. Bekal. Max dengan polos langsung menatap piringnya yang sudah kosong. Sungguh, penjelasan Arumi ini butuh ia cerna dengan sangat lambat. Iya, Mas, bekal. Kita kalau mau bepergian saja pasti akan memikirkan bekal makanan dan camilan. Juga minuman agar tidak haus dan kelaparan bukan? Begitupun dengan perjalanan panjang kita nanti di alam akhirat setelah dibangkitkan dari kematian. Kita juga memerlukan bekal yang banyak, Mas. Agar selamat sampai di tujuan, tutur Arumi seraya menatap dalam mata suaminya. Apa bekal kita? Max dengan kecerdasannya akan bertanya terus hingga ia puas dengan jawaban yang didapat. Tentu saja amal ibadah kita, Mas. Nilai kebaikan yang kita lakukan karena Allah dan di bawah ketaatan atas perintahnya, itulah yang menjadi bekal kita agar selamat hingga ke tujuan akhir. Yaitu, alam yang baka, alam keabadian. Maksudmu, alam yang disebut surga dan neraka. Arumi mengangguk dengan kepala tertunduk. Lama-lama, bahunya terlihat bergetar. Arumi kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Max panik. Dia langsung mendekati istrinya. Arumi. Kenapa denganmu? Apa aku ada salah bicara? Cecar Max, panik. Apa yang dia lakukan justru semakin mengencangkan suara tangis Arumi. Rum, katakan padaku apa yang salah. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak bermaksud membuatmu begini. Arumi. Max, hampir putus asa karena merasakan tubuh istrinya itu mendadak lemas dalam rangkulannya. Astagfirullahaladzim. Mas, Arumi takut. Arumi sekuat tenaga bicara dengan suara yang bergetar. Ada apa? Kamu takut apa? Max semakin bingung saja. Arum takut, jika bekal Arum tidak cukup. Arumi juga takut, jika sewaktu-waktu Allah mengambil nyawa ini. Arum takut jika harus sendirian di dalam kubur, Mas. Kali ini Arumi memekik dengan tubuh yang bergetar hebat. Max memeluknya dengan erat. Kalimat demi kalimat yang Arumi ucapkan berputar berulang-ulang di kepalanya. Max tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan istrinya. Akan tetapi, rasa takut itu kini juga menjalar ke dalam hatinya. Wanita sebaik dan setaat dia saja sebegitu takut dengan kematian. Lalu, bagaimana denganku? Berapa banyak manusia yang telah kubuat meregang nyawa dengan kedua tangan ini? Batin Max, seraya mengangkat sebelah telapak tangannya. Tak lama,
Pandangannya tertutup cairan bening yang tiba-tiba menganak sungai di matanya. Kamu saja takut, Rum. Lalu, bagaimana denganku? Apa Tuhan akan menghukumku ke neraka? Max berkata dengan suara yang serak. Pria itu mati-matian menahan tangisnya. Mendengar ucapan Max, Arumi langsung menghentikan tangisnya. Wanita itu mendongak untuk menatap suaminya. Astagfirullahaladzim. Mas, Allah memiliki pengampunan yang lebih tinggi dari gunung. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari langit. Kita harus yakin bahwa Allah akan menerima taubat yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Arumi lantas menghapus air matanya, karena pertanyaan suaminya justru menyadarkan dirinya dari ketakutan yang ia rasakan tadi. Maksudmu, Rum? Dosa-dosaku selama ini akan Allah ampuni. Aku ini pembunuh, Rum. Bahkan kedua tangan ini tidak pernah pandang bulu dalam menghabisi orang-orang yang kuanggap akan menjadi penghalang. Tak peduli, mereka lemah ataupun tidak bersalah. Bagaimana denganku, Rum? Bagaimana? Max merasakan lunglai pada tubuhnya. Hingga dia kini terjatuh berlutut di bawah kaki Arumi. Arumi ikut berlutut kemudian memeluk suaminya erat. Keduanya menangis kencang bersama-sama. Menumpahkan penyesalan mendalam dari lubuk hati mereka. Insya Allah, Mas. Ketika kamu memutuskan masuk ke dalam agamanya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Di mana kamu melakukannya karena tidak tahu? Di mana kamu melakukannya ketika masih dalam keadaan kafir? Mas tahu apa arti dari kafir? Kafir adalah orang-orang yang terhalang atau tertutup dari petunjuk Allah. Sekarang, kamu tak lagi terhalang dari petunjuk itu, Mas. Bahkan kamu dengan terlatih-tatih tengah mengikuti petunjuk itu. Seseorang kafir yang pada akhirnya beriman itu, laksana bayi baru lahir. Dia polos dan suci tanpa dosa menyertainya, ucap Arumi benar-benar jelas, hingga Max semakin menenggelamkan kepalanya dalam pelukan istrinya itu. Astagfirullahaladzim, ucap Max lirih. Arumi berkali-kali mengecup pucuk kepala suaminya, guna menenangkan pria itu. Ternyata, tangisan Max lebih hebat darinya. Keimanan telah memeluk jiwa seorang mantan ketua mafia ini. Semoga kita berdua bisa berkumpul di surganya Allah ya, Mas. Bisik Arumi yang saat ini tengah memeluk suaminya. Apa yang harus aku katakan agar doamu barusan Allah kabulkan? Amin, Mas. Oh iya. Amin.